Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, saya akan membacakan pesan puasa tahun 2021 dari Yang Mulia Uskup Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turang. Saudara dan saudari terkasih, masa puasa tahun 2021 masih berada dalam terpaan pandemi COVID-19. Keprihatinan hidup menyelimuti perjalanan kita sebagai makhluk tercipta. Perjuangan bersama untuk mengatasi wabah ini berpacu dalam pelbagai kebijakan publik di seluruh dunia. Pemerintah dan masyarakat Indonesia bersama-sama berupaya untuk menemukan jalan keluar yang efektif dalam kerjasama internasional. Pertanda baik dan buruk masih berjalan bersama, sehingga pergerakan sosial mengalami pembatasan dan perlambatan. Pada tahun 2020, Sri Paus Fransiskus mengeluarkan dua pernyataan, yaitu ensiklik Fratelli Tutti dan surat apostolik Patris Corde. Kedua pernyataan ini membeberkan situasi dunia dewasa ini dengan gamblang, tetapi dengan penuh pengharapan dalam semangat persaudaraan dan persahabatan sosial menuju pulihnya kesejahteraan bersama. Kedua anjuran ini membuka kembali wawasan hidup iman Kristiani dalam menghadapi tantangan dan kesulitan zaman sekarang ini. Keduanya merujuk pada teladan hidup Santo Fransiskus dari Assisi dan Santo Yosef, yaitu keberanian kreatif dalam menghayati perutusan hidup sebagai orang beriman dalam bingkai kehendak Allah di tengah perjalanan peradaban manusia yang terombang-ambing oleh kesombongannya sendiri. Sri Paus Fransiskus meminta umat beriman Katolik agar menemukan kembali jalan perjumpaan yang bermartabat dan bersahabat dalam bingkai pertobatan gaya hidup pribadi dan bersama demi kebaikan bersama yang mulia dan manusiawi. Masa puasa selalu menjadi kesempatan istimewa untuk membarui hidup iman. Inilah masa berbalik kembali kepada Allah dan sesama sebagai bagian utuh dari panggilan untuk menghayati anugerah anak-anak Allah yang diterima dalam permandian kudus. Kita ingin mengenakan kembali rahmat pengudus yang dianugerahkan Kristus dalam kekuatan Roh Kudus. Maknanya adalah bahwasannya sukacita Injil hadir kembali dalam kepenuhan, sehingga kita mampu berjalan sebagai anak-anak terang di tengah kegelapan dunia. Kita mendapat anugerah khusus untuk berjumpa kembali makna penebusan Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya demi kebaikan banyak orang. Katanya, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu.
sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Injil Matius bab 20 ayat 27 sampai dengan 28. Di tengah masa sulit dewasa ini, umat beriman menemukan kekuatan dan daya untuk menggerakkan kembali peradaban kasih. Dengan demikian, kita mampu berbagi peran dalam upaya bersama untuk mendorong dialog yang konstruktif demi kemaslahatan bersama. Berbarengan dengan pertarungan politik dan ekonomi yang meresahkan dewasa ini, masa puasa dapat menjadi kesempatan untuk mengadakan perubahan gaya hidup demi keseimbangan lingkungan hidup bersama. Dengan berharap pada bantuan salib Yesus Kristus, umat beriman Kristiani mampu membangun diri yang gemar mengabdi dan bersahabat dengan semua orang. Dalam bingkai perubahan gaya hidup demikian, kita dengan gembira menghayati perutusan sukacita Injil untuk mendulang kebersamaan yang saling membantu dan berkorban menuju pulihnya keseimbangan hidup yang saling menguntungkan dalam persaudaraan dan persahabatan sosial. Rasul Petrus berkata, "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." 1 Petrus bab 4 ayat 7 sampai dengan 8. Saudara-saudari terkasih, dalam merayakan tahun Santo Yosef, selama masa puasa ini, kita berjumpa dengan unsur-unsur kebapaan Santo Yosef yang mendorong kematangan hidup iman, yaitu peradaban kasih dalam kerendahan hati. Teladan Santo Yosef yang berani dan kreatif dalam situasi yang sulit boleh memberikan semangat baru yang berbuah dalam hidup iman dan karya kita. Dengan demikian, kita tidak takut menghadapi keadaan yang sulit, seperti menghadapi coronavirus, tetapi dengan tenang mengupayakan kehadiran yang membawa perubahan positif demi kebaikan bersama. Santo Yosef yang patuh pada kehendak Allah memberikan teladan bagi kita untuk menekuni perjalanan hidup dalam kesabaran dan keberanian yang kreatif menuju bingkai perutusan yang menyelamatkan. Ketaatan dan ketekunan Santo Yosef sebagai kepala keluarga yang berkarya kiranya mendorong kita untuk menghangatkan kembali lingkungan hidup yang semakin bebas dari kungkungan ketakutan dan kesedihan. Seperti Santo Yosef, kita berupaya dengan rendah hati untuk menghadirkan kerukunan hidup dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat, karena kerendahan hati adalah sisi lain dari mata uang cinta kasih. Selama masa puasa kita membangun kembali martabat Kristiani dalam doa.
askese dan amal kasih demi mekarnya lingkungan hidup bersaudara dan bersahabat. Kita berjumpa lagi dengan kasih Allah dan menyuburkan kasih terhadap sesama. Jagalah lingkungan yang bersih dan sehat dengan mematuhi protokol kesehatan sepenuhnya. Marilah kita menjalani masa puasa dan gembira dan penuh syukur menuju perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di hari Paskah. Karena juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. 1 Petrus bab 3 ayat 21 sampai dengan 22. Selamat menghayati masa puasa dengan rendah hati dalam kasih Allah. Kupang, tanggal 10 Februari tahun 2021. Salam hormat dan berkat, Monsinyur Petrus Turang, Uskup Agung Kupang.